Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Karni, saya atas nama pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh tentu menyampaikan terima kasih ini kepada Pak Karni yang mengangkat tema 4 pulau di LLC. Ya. Jadi Sama-sama. ini karena memang isu ini sudah jadi isu nasional, sampai-sampai seorang Yusuf Kalla harus turun gunung, kira-kira begitu Pak Karni. Ya. Karena JK itu jalan keluar sebenarnya. Itu sebabnya beliau bisa merundingkan gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Dan Pak Hamid Awaludin ini salah satu juru runding yang ditugaskan khusus oleh Pak JK. Waktu itu juga saya menyaksikan Pak Karni, menyaksikan penandatanganan di Helsinki tersebut. Ada beberapa anggota DPR RI, termasuk saya, yang ikut menyaksikan penandatanganan tersebut. Beliau juga janji malam ini ke sini. Siapa? Tapi Pak JK, Oh Pak JK. tapi gara-gara udah selesai yang mau ngambil tadi malam di pesawat, beliau malah udah apa ya, lega, Oh udah lega. udah nggak perlu bicara Iya. lagi. Jadi akhirnya memang seorang JK harus turun gunung untuk memberitahukan kepada pemerintah Indonesia dan juga masyarakat Indonesia. Jadi terus terang saja, saya dan masyarakat Aceh berterima kasih tentunya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah mengambil alih isu ini dan kemudian mengawal keputusan ini sehingga lahirlah keputusan yang melegakan semua orang. Jadi kalau kemarin Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto mengambil alih dan kemudian menyelesaikan, maka Presiden ILC Pak Karni Ilyas itu kemudian membawa isu ini, ya. Jadi kami berterima kasih kepada dua presiden ini Pak Karni. Satu Presiden Republik Indonesia, satu lagi Presiden ILC. Terima kasih kembali. Satu berlatar belakang militer, satu berlatar belakang sipil. Jadi ini dua hal yang sangat padu. Jadi Pak Karni, sebenarnya kisah Aceh itu adalah kisah Republik Indonesia. Tidak ada satu wilayah di Indonesia ini yang punya sejarah luka dan rekonsiliasi sedalam Aceh. Oleh karena itu ketika bahagian tubuhnya, ya 4 pulau itu walaupun tidak berpenghuni, diambil atau berpindah ke daerah lain, tanpa komunikasi yang memadai, maka luka itu menganga kembali. Meskipun negara ya berdalih soal koordinat, tapi bagi masyarakat Aceh ini adalah soal rasa memiliki. Nah ini yang kadang kurang bisa dipahami, sehingga kemudian ketika ya isu ini muncul kembali, akhirnya masyarakat di sana di Aceh itu mereka ya istilahnya mengkritik ya kebijakan ini. Oleh karena itu kita ingin mengingatkan kembali bahwa sebenarnya dalam teori territoriality, ya saya ingat itu John Sack itu mengatakan bahwa wilayah itu adalah satu ekstensi ya dalam satu komunitas. Jadi dia adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Nah ketika itu berpindah, maka kemudian ributlah. Dan memang seperti yang disampaikan tadi ada isu-isu lain soal Raja Ampat, ya, yang soal lingkungan terancam, lalu ada pencabutan izin usaha pertambangan, dan kita tahu bahwa hari ini dunia maya penuh dengan informasi-informasi yang kadang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga isinya tadi. Tapi paling tidak informasi-informasi itu mempengaruhi persepsi publik ya terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah karena itu dalam kasus sengketa 4 pulau ini
Saya selalu mengingatkan agar negara ini menjadi sumber solusi. Ya, negara ini memberikan solusi ya kepada daerah-daerahnya. Ya, karena kalau kita lihat sejarah, kita bergabung ya dalam republik ini karena ada rasa senasib dan sepenanggungan. Ya, ada rasa senasib dan sepenanggungan. Sehingga kita bergabung dengan Republik Indonesia ini. Dulu kan kerajaan-kerajaan, ya. Begitu juga Aceh yang punya sejarah pemberontakan, ya. Baik ketika masa almarhum Daud Berih maupun ketika almarhum Hasan Muhammad Tiro. Nah, oleh karena itu, ya hal-hal seperti ini kan tentu tidak boleh diabaikan sama sekali. Nah, karena itu terkait dengan masalah 4 pulau ini, ya, yang kemudian menjadi kehebohan yang sangat luar biasa, sampai-sampai kemudian seorang presiden harus mengambil alih. Sepengetahuan saya Pak Karni, selama saya menjadi anggota DPR RI sejak 2004 hingga sekarang, belum pernah ada seorang presiden ya dalam kasus-kasus seperti ini atau kasus-kasus lain lah, atau khusus kasus-kasus pulau itu langsung kemudian mengambil alih ya terkait dengan sengketa ini. Ya, ketika kemudian diambil alih oleh presiden, itu dalam pandangan saya pribadi mengatasi ketegangan antara daerah dengan Jakarta, terutama pemerintah yang ada di daerah dengan pemerintah yang ada di pusat. Sebab sering sekali kebijakan yang ada di pusat itu menimbulkan ketegangan ya di daerah-daerah. Nah, disitulah dibutuhkan sensitivitas dalam memutuskan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Jadi tidak cukup dengan otoritas semata, perlu sensitivitas. Apalagi daerah-daerah yang pernah bergolak, yang pernah bergejolak, apalagi seperti Aceh yang pernah mengalami konflik bersenjata. Untung ada Pak Hamid Awaludin dan kawan-kawan, sehingga kemudian perang itu bisa dihentikan melalui perjanjian MOU Helsinki. Nah, karena itu Pak Karni, bahwa sengketa ini sudah selesai dan kemudian 4 pulau itu kembali ya dipertahankan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, maka tidak cukup sampai di situ juga Pak Karni. Jadi pemerintah dalam pandangan saya harus mencoba untuk menggali akar dan mencari solusi dari apa yang telah terjadi itu. Sehingga kemudian hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sebab sekali lagi terus terang saja Pak Karni, jangankan laut, ya, perbatasan di darat saja kita masih punya pekerjaan rumah yang besar. Kehadiran Badan Nasional Perbatasan setahu saya, ya, itu juga dalam rangka untuk mengatasi persoalan-persoalan perbatasan. Bahkan aparat TNI juga diturunkan di Kalimantan misalnya, ya, untuk melihat tapal batas di sana. Karena memang ini sangat sensitif, ya. Tadi itu karena itu soal rasa memiliki. Jadi tapal batas, ya, itu bukan hanya di laut, di darat juga masih ya belum selesai. Nah, karena itu terkait dengan apa yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah itu, ya perbatasan daratnya itu sudah selesai. Begitu ya Pak Wamen ya. Jadi sudah selesai perbatasan di daratnya. Ya, tapi memang belum selesai di lautnya. Nah, karena itu Pak Karni ya, ini menarik ya. Karena apa? Karena tahun 2022 sebenarnya Menteri Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan 4 pulau ini tahun 2022. Ya, tapi memang waktu itu Aceh dan juga daerah-daerah lainnya dipimpin oleh seorang PJ Gubernur. Ada Ahmad Marzuki dengan latar belakang militer. Kemudian ada Saprijal yang hari ini memang menjabat Dirjen Bina Administrasi Wilayah di Kementerian Dalam Negeri. Ya, kemudian juga ada Bustami. Ya, jadi setelah Ahmad Marzuki lalu ada Bustami, kemudian ada Saprijal ini. Jadi 3 ya yang menjadi PJ di Aceh ya untuk menghadapi pilkada karena kekosongan kepala daerah. Oleh karena itu ya ketika tahun 2022 diputuskan memang tidak ada gejolak. Ya mungkin saja pada waktu itu masyarakat sedang
ya mempersiapkan diri menghadapi pileg, menghadapi pilpres, menghadapi pilkada, ya kan? Rezim di pusat juga masih Pak Jokowi, ya kan? Sehingga kemudian ketika di tahun 2025 keputusan itu memperbaiki keputusan yang ada di tahun 2022, kemudian tersebar ya di media sosial, lalu kemudian diiringi kedatangan seorang Bobi Nasution bersama Masinton Pasaribu ke Aceh dengan menggunakan jalan darat. Pukul 10 malam mereka dari kota Medan sampai di Banda Aceh pukul 9 pagi, itu menimbulkan tanda tanya besar memang di kalangan masyarakat di sana. Ada apa sehingga mereka memaksa ya diri mereka untuk datang ke Aceh malam hari ya, dan kemudian ada ajakan untuk mengelola migas di sana secara bersama-sama. Nah, inilah yang kemudian memantik kemudian emosi masyarakat. Wah, berarti ini ada skenario ini, skenario itu. Kan itu ada yang dalam benak masyarakat. Wah, jangan-jangan memang ini sudah direncanakan, ya. Sudah direncanakan untuk mengambil 4 pulau itu karena di salah satu pulau itu ada potensi ekonomi misalnya. Karena memang ketika Pak Luhut menjadi Menko Marves itu kan ada investor dari Dubai yang ingin membangun pariwisata di sana. Bahkan Singkil itu sudah dijadikan kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata. Tetapi gagal dengan sejumlah alasan. Waktu itu saya tanya dengan Pak Luhut di Badan Anggaran, kenapa investasi itu tidak jadi dilakukan? Alasannya, ya alasan yang sebenarnya tidak begitu prinsipil sebenarnya. Ya, alasan itu sebenarnya bisa diatasi kalau ada kemauan, tapi sepertinya tidak ada kemauan sehingga kemudian investasi itu gagal. Ya, boleh jadi mungkin ada cara ada hal-hal yang berbeda di luar yang saya sampaikan tadi itu.